Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazir Tandi Komara dengan NIM 073000200015 dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan metode penambangan. PT Freeport merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi Freeport-McMoRan dan FCX dan mining industri atau Main ID. Di kawasan Mineral Grasberg merupakan salah satu deposit tembaga emas terbesar di dunia, dan pada tahun 2018 kemarin merupakan fase akhir tambang terbuka Grasberg Open Pit dan transisi pada metode block caving. Penambangan dilakukan dengan metode block caving atau amblukan secara blok adalah salah satu dari metode penambangan bawah tanah dengan cara memotong besaran penampang seluas area tertentu yang terdapat pada bagian bawah blok bagian biji. Alasan pemilihan penambangan dengan metode block caving antara lain berdasarkan karakteristik deposit, kekuatan biji yang banyak bidang lemah, bentuk deposit tebal, kemiringan deposit vertikal, untuk ukuran besar, ketebalan lebih dari 30 meter ke dalam deposit 500 meter. Kedua, berdasarkan pertimbangan biaya produksi dan development. Dari biaya cost sendiri, yaitu menguntungkan meskipun biji memiliki kadar yang relatif rendah, sedikit pengoboran dan peledakan untuk ore berikutnya. Kemudian dari sisi keamanan atau safety, aman secara natural, tidak terdapat bukaan besar pada lombong atau stop. Secara natural bisa dilakukan dengan mekanisasi yang tinggi. Pada dasarnya, untuk tambang bawah tanah memiliki siklus antara lain. Yang pertama ada surveying dengan theodolite atau total station untuk mengukur dan menentukan kemiringan atau arah jalan menuju badan biji dan memberikan titik mana yang harus didrill. Kemudian ada drilling dengan menggunakan jumbo drill, mendrill sesuai plot dari survei. Kemudian ada blasting, yaitu melemahkan massa batuan sehingga terbelah dan membentuk terowongan. Kemudian ada scaling, yaitu untuk memastikan batuan apakah masih ada yang menggantung atau tidak dengan menggunakan alat scaling. Berikutnya adalah marking dan hauling. Setelah di blasting, material bukan ore dipindahkan dengan cara dimuat oleh LHD dan diangkut ke luar portal menggunakan mine truck, kemudian ditempatkan di tempat tertentu. Kemudian ada bolting dengan mendrill untuk menancapkan jaring besi untuk memperkuat badan terowongan. Kemudian ada shotcrete, yaitu dinding terowongan yang sudah di bolting tadi dilapisi dengan semen tembak. Yang berikutnya adalah ground blocks, yaitu memperkuat stabilitas terowongan. Berikutnya yang terakhir adalah pemasakan ventilasi bag, yaitu menyambung sesuai kemajuan terowongan. Untuk mengambil biji pada metode block caving, yang pertama adalah underground development. Yang pertama adalah pengembangan terowongan atau pengembangan akses masuk lubang portal, yaitu lubang horizontal bukaan koneksi dari permukaan ke bawah tanah. Selanjutnya dibuat shaft lubang primal vertikal menghubungkan permukaan dengan area kerja atau shaft. Di PTFI arahnya dari bawah ke atas pada level 2535 mdpl hingga 2760 mdpl atau sekitar 225 meter dari bawah ke atas. Kemudian adalah caving development. Di area extraction level, panel dan draw point. Panel merupakan pembuatan lubang sekunder horizontal ke beberapa arah dengan drilling horizontal sesuai kemajuan tunnel, kemudian di blasting dan di marking. Draw point yaitu pembuatan titik di bawah stop, di mana memanfaatkan gravitasi untuk menggerakkan material ke ore ke bawah dan menggunakan chute atau bukaan dari draw point. Kemudian pada area extraction level, undercut yaitu bukaan dari horizon bawah yang digali bagian deposit berupa stop untuk menyebabkan deposit mengalami kehancuran atau breakage. Dan caving disebut narrow cave yang memotong permukaan mineral deposit sehingga menyebabkan hancuran. Dilakukan dengan cara mendrill secara vertikal mengikuti diameter lubang, kemudian di drawable blasting. Setelah undercut terbentuk, massa ore telah terberai terstruktur, kemudian kembali ke draw point untuk dilakukan rise bore dan drawable blasting. Untuk material ore di atasnya dihubungkan pada draw point. Setelah itu dilakukan production marking. Kemudian pada tahap underground operation, produksi marking dari draw point kemudian diangkut menggunakan LHD menuju grizzly atau saringan kasar dari besi yang mencegah material oversize masuk ke sistem transfer material. Biasanya terdapat rock breaker yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan batuan jika terlalu besar. Setelah dari grizzly ke ore pass, yaitu lubang bukaan vertikal, tempatnya lewat dari menuju bawah
dan diatur tumpahannya. Kemudian dicurahkan ke vessel kereta yang dibawa menuju Orbin, yaitu tempat penyimpanan setelah diangkut dari Orpas, untuk dicurahkan ke Gravatory Crusher, yaitu tempat penghancuran batuan yang relatif besar hingga kecil. Namun, ada juga yang diangkut menggunakan mine truck untuk disalurkan menggunakan belt conveyor menuju stockpile untuk diolah di mill.